أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah baik, di sini ada sesuatu lagi yang baru nih teman-teman. Sebenarnya sistemnya sih bukan baru, tapi model baru teman-teman. Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat penggunaan bandwidth internet saya sedikit meningkat ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Saya menggunakan PNStat. Kemudian saya kontrol ke BRLAN seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat ya. Coba per hari. Nah, di sini meningkat teman-teman. Bahkan sudah mencapai 30 giga dalam sehari ya. Pernah mencapai 30 giga dalam sehari. Nah, ini saya bingung, pengen tahu ya klien mana yang penggunaannya gede teman-teman. Namun dulu pernah ada NLBW-Mon ya, atau bandwidth monitor. Akan tetapi seingat saya itu dihapus permanen dari RRSTB karena ada kekurangan, entah, yang pasti tidak berfungsi teman-teman. Kalau tidak salah sih gara-gara menggunakan OpenClass ya, itu tidak bisa ngedetek penggunaan klien jika menggunakan OpenClass ini, kalau tidak salah ya teman-teman. Yang pasti dihapus permanen karena ya seperti itu, tidak mendeteksi, entah tunnel mana yang tidak terdeteksi. Yang pasti seperti itu teman-teman. Nah baik, di sini saya perlihatkan ke teman-teman ya. Jadi saya ada alternatif lain, menggunakan bandwidth D ya, seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman penggunaan klien kita ya. Jadi contoh misalkan di sini saya menggunakan OpenClass. Jadi aman ya menggunakan OpenClass. Kemudian coba kita cek seperti ini. Misalkan ini yang ada ya yang 1.135 menggunakan 238 MB, dan di sini bisa terdeteksi mulai dari total penggunaan ya, total terkirim, total diterima, kemudian penggunaan FTP, HTTP, SMTP bisa kelihatan semua teman-teman. TCP, UDP, ICMP. Jadi bisa kelihatan kalau misalkan kebanyakan main game tentu di UDP ya, yang penggunaannya gede teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini semua nih, lengkap. Kemudian untuk mengetahui ini device mana, bisa tinggal diklik IP-nya seperti ini teman-teman. Nah di sini kelihatan ya, ini adalah handphone saya sendiri. Kemudian misalkan yang ini, nah ini ada handphone lainnya teman-teman, Realme C11 yang terkoneksi, yang menempati urutan kedua ya penggunaan. Kenapa di sini masih kecil-kecil? Karena ini baru saya install teman-teman, baru beberapa menit yang lalu ya saya install, sehingga recordnya juga masih beberapa menit yang lalu, seperti itu ya. Nah kemudian cara settingnya ada di sini teman-teman, ada di menu network ya. Di sini tinggal centang enable, kemudian save and apply. Kemudian di bagian subnet perlu diperhatikan, jika teman-teman menggunakan IP misalkan 192.168.10.1 misalkan ya, gateway-nya 10.1. Nah, di sini diganti menjadi 10.0/24 teman-teman. Ini adalah subnetnya ya. Jadi misalkan 168.5.1 ya, di sini 168.5.0/24. Jadi seperti itu ya, yang lain di defaultkan saja seperti ini. Hanya di sini di bagian ini adalah settingannya ya teman-teman. Sedangkan di bagian status itu adalah monitoringnya ya, seperti ini. Jadi bisa kelihatan sebenarnya di sini panjang ke bawah nih semua klien ya. Dan ini sangat ringan teman-teman. Ini tidak menggunakan PHP, melainkan hanya menggunakan HTML. Jadi ringan ya untuk di OpenWRT. Jadi bisa kelihatan semua di sini. Nah, ini Galaxy M20 seperti itu ya. Nah, di sini Galaxy J7 Pro
jadi bisa kelihatan ini device apa nih yang menggunakan bandwidth gede. Misalkan nanti bisa dikontrol apakah penggunaan laptop atau penggunaan handphone yang seperti itu teman-teman. Nah baik, saya rasa itu ya. Dan untuk mendownloadnya teman-teman nanti bisa download di sini ya. Ini saya sudah siapkan linknya teman-teman. Jadi tidak perlu saya tulis karena ini cuman pendek ya linknya. Nah teman-teman bisa download di link ini ya. Jadi BWHD11 ini teman-teman, bukan BWHDII ya, tapi BWHD11. Oke, saya rasa cuman itu ya yang bisa saya sampaikan di sini. Installnya juga gampang teman-teman, tinggal upload ya sistem file manager misalkan ke folder root, kemudian diuploadnya di sini teman-teman. Upload, cari filenya ya, misalkan cari filenya bandwidth HD seperti ini. Nah di sini sudah ada teman-teman, tinggal masuk lagi ke terminal. Sama seperti biasa ya, OPKG update dulu ya, itu wajib OPKG update. Kemudian tunggu OPKG update selesai, kemudian dieksekusi dengan OPKG install spasi bintang titik IPK. Oke, kita tunggu. Saya contohkan saja ya. Nah baik, sudah selesai. Langsung saja kita ketikkan cd dulu ya teman-teman, karena di sini ada slash berarti dia bukan di folder root. Jadi ketik cd dulu, kemudian enter. Nah sekarang sudah di folder root. Buktikan dengan mengetik ls ya. Nah di sini kelihatan Lucy app bandwidth HD. Nah selanjutnya OPKG install bintang titik IPK, enter. Nah berhubung di sini sudah terinstall, maka di sini hanya tertulis installed in root is up to date, seperti itu ya teman-teman. Jadi file IPK ini sudah include menu di status ya, juga menu di network teman-teman. Jadi seperti itu, sudah bisa dilihat di sini siapa-siapa klien mana yang penggunaannya gede ya. Nah misalkan ini RDFC LAN, berarti ini PC saya nih. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.